Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Tentu sehat-sehat bukan? Jumpa lagi ya dengan Bu Eli. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya, materi ilmu pengetahuan alam, tema 5, subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi sumber dan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan cahaya. Cahaya merupakan bentuk energi berupa gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 380 sampai dengan 750 nanometer yang dapat kita lihat dengan mata. Lalu apa sumber cahaya itu? Sumber cahaya antara lain lilin yang menyala, kemudian kompor yang menyala, lampu yang menyala, api unggun, dan cahaya matahari. Nah, sekarang setelah kita mengetahui cahaya dan sumber cahaya, marilah kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari sekarang kita pelajari bersama-sama tentang sifat-sifat cahaya ini. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Anak-anak sekarang perhatikan gambar tersebut. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat lurus, yaitu dengan menggunakan karton yang diberi lubang di tengahnya. Kemudian karton itu disusun sejajar dan di depannya diberi lampu yang menyala. Nah, ketika karton-karton itu disusun lurus, maka kita dapat melihat cahaya. Namun ketika salah satu lubang karton itu digeser, kita tidak bisa melihat cahaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya selalu merambat lurus. Sifat ini juga dimanfaatkan oleh manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Kemudian sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah gambar gelas yang berisi air yang jernih. Kemudian diarahkan cahaya senter ke gelas tersebut. Maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas yang berisi air jernih itu. Mengapa hal ini bisa terjadi, anak-anak? Ya, hal ini bisa terjadi karena cahaya menembus benda bening. Dari percobaan yang diamati terlihat bahwa cahaya lampu senter yang diarahkan ke gelas berisi air jernih dapat menembus gelas yang berisi air yang bening. Benda yang dapat ditembus cahaya tersebut disebut benda bening. Contohnya gelas kaca, akuarium, dan kaca jendela. Sedangkan benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Misalnya kertas, karton, tripleks, dan batu. Kemudian sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ini dapat dibuktikan ketika kita bercermin. Nah,
gambar ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Mengapa? Ya, begini anak-anak, pemantulan itu adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Seperti terlihat di gambar, di saat anak sedang bercermin, bayangan anak itu terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh anak itu saat mengenai permukaan cermin dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata. Pemantulan pada cermin termasuk pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur itu terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Contohnya adalah cermin. Sedangkan pemantulan baur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar dan tidak rata. Oke, selanjutnya adalah sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Sekarang kita amati di sini ada gelas dan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Pensil akan terlihat patah atau bengkok. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Hal itu terjadi karena cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, cahaya yang merambat melalui medium atau zat perantara yang berbeda akan mengalami pembiasan atau pembelokan. Saat pensil diselupkan ke dalam air, sebagian pensil akan terlihat patah. Hal ini dikarenakan cahaya yang berada di atas permukaan air dan yang di dalam air menempuh lintasan yang berbeda. Cahaya yang mengenai bagian pensil di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari pensil menuju mata. Lalu, cahaya dari bagian pensil yang tercelup mengalami pembelokan karena melalui dua medium, yaitu air dan udara dari pensil menuju mata. Sedangkan cahaya yang masuk ke mata diolah oleh otak. Otak menginterpretasikan cahaya yang masuk ke mata selalu lintasan lurus. Nah, kenyataannya sebagian cahaya yang mengenai bagian pensil dalam air telah dibiaskan. Maka akan muncul persepsi bahwa bagian pensil yang di atas dan di bawah permukaan air tidak pada suatu garis lurus, dan hasilnya pensil akan terlihat bengkok bahkan patah. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, itu ada gambar pelangi. Nah, terjadinya pelangi merupakan bukti bahwa cahaya memiliki sifat dapat diuraikan. Terjadinya pelangi merupakan contoh cahaya yang dibiaskan karena ketika mengenai titik-titik air, cahaya matahari akan dibiaskan masuk ke dalam titik air. Nah, di dalam titik air itu cahaya dipantulkan, kemudian dibiaskan keluar dari titik air tersebut. Selama proses pembiasan, cahaya matahari akan terurai menjadi berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang bisa kita singkat Magikuhibiniu. Nah, susunan warna tersebut disebut juga spektrum warna. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang cahaya, sumber cahaya, dan sifat cahaya.
Nah, sebagai tugas kalian yang harus kalian lakukan adalah nanti kalian akan membuat sebuah percobaan sederhana yang membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Di sini Bu Eli sudah memberikan contoh alat dan bahan. Itu ada kertas karton tebal, kertas lipat, jangka, pensil, lem, pisau atau cutter, gunting, penggaris, gelas berisi air, tali, semprotan spray, kaset CD, kertas putih, senter, dan cermin. Nah, benda-benda tersebut, benda mana sajakah yang ada di rumah kalian? Kemudian kalian buat sebuah percobaan sederhana yang membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini ya pembelajaran kita. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Bu Eli harap anak-anak tetap semangat belajar ya, meskipun masih belajar di rumah. Jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa ya pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan